Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Khalifa Putri dengan NPM 2510000078. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang warga negara cerdas di era digital. Di era digital seperti sekarang, teknologi informasi berkembang sangat pesat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara dituntut untuk tidak mampu menggunakan teknologi, tetapi juga cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkannya. Lalu, kewarganegara cerdas adalah individu yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, mampu berpikir kritis serta berperilaku sesuai dengan nilai hukum dan Pancasila. Di era digital, konsep warga negara cerdas berkembang menjadi warga negara digital, yaitu warga negara yang mampu menggunakan teknologi informasi yang bijak, produktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu ada karakteristik warga negara cerdas di era digital. Adapun karakteristik warga negara cerdas di era digital yang pertama yaitu memiliki literasi digital yang baik, yaitu mampu mencari, memahami, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Dan yang kedua yaitu berpikir kritis terhadap informasi, terutama informasi yang beredar di media sosial agar tidak mudah terprovokasi oleh hoaks atau berita palsu. Dan yang ketiga yaitu beretika dalam berkomunikasi digital, seperti menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menghargai perbedaan pendapat. Lalu yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas jejak digital, karena segala aktivitas di dunia maya dapat berdampak pada kehidupan sosial dan hukum di dunia nyata. Lalu selanjutnya adalah tantangan menjadi warga negara cerdas di era digital. Menjadi warga negara cerdas di era digital bukanlah hal yang mudah. Tantangannya yang sering dihadapi antara lain maraknya penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, serta penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan dan merugikan masyarakat. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum digital menyebabkan warga negara tidak menyadari bahwa aktivitas di dunia maya juga diatur oleh hukum yang berlaku. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab digital. Oleh karena itu, etika digital menjadi sangat penting. Etika digital mencangkup sikap bijak dalam menggunakan media sosial, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menghormati privasi orang, dan serta mematuhi aturan hukum yang berlaku di ruang digital. Warga negara cerdas tidak hanya memikirkan kebebasan berekspresi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan setiap tindakan digital yang dilakukan. Lalu, peran mahasiswa sebagai warga negara cerdas. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Di era digital, mahasiswa diharapkan mampu menjadi contoh dalam penggunaan media digital yang positif, menyebarkan informasi yang benar, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi digital. Selain itu, mahasiswa juga dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi publik sehingga kritis dan konstruktif tanpa menimbulkan konflik atau perpecahan. Lalu, sebagai kesimpulannya, warga negara cerdas di era digital adalah warga negara yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Di tengah derasnya arus informasi, kecerdasan digital menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi dan kehidupan masyarakat. Lalu, materi selanjutnya yaitu pendidikan demokrasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas lagi tentang pendidikan demokrasi. Demokrasi bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah budaya yang harus dipelajari dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi juga sangat penting khususnya bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Pentingnya pendidikan demokrasi.
Pendidikan demokrasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memahami, menghayati, dan mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pendidikan demokrasi, individu diajarkan tentang hak dan kewajiban, kebebasan berpendapat, toleransi, partisipasi aktif, serta penghormatan terhadap hukum dan keadilan. Tujuan pendidikan demokrasi yaitu 1. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap kritis dan rasional dalam menyikapi persoalan publik. Dan yang ketiga, membentuk karakter yang menghargai perbedaan pendapat. Lalu yang terakhir, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian, pendidikan demokrasi tidak hanya bersikap teoritis tetapi juga aplikatif. Selanjutnya ada nilai-nilai demokrasi. Beberapa nilai utama demokrasi antara lain kebebasan, khususnya kebebasan berpendapat atau berefleksi yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Dan yang kedua, kesetaraan, yaitu persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa diskriminasi. Lalu toleransi, yaitu sikap saling menghargai perbedaan pandangan, latar belakang, dan kepentingan. Yang terakhir yaitu keadilan, yaitu perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam praktik demokrasi yang sehat. Di lingkungan mahasiswa, pendidikan demokrasi juga dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan, seperti pemilihan ketua organisasi mahasiswa secara jujur dan adil, lalu diskusi dalam musyawarah dalam pengambilan keputusan. Terus ada penyampaian kritik dan aspirasi secara santun. Lalu yang terakhir, kegiatan organisasi yang mengajukan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kampus merupakan miniatur kehidupan demokrasi yang sesungguhnya. Nah, pendidikan demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya partisipasi mahasiswa, sikap apatis terhadap isu publik, serta penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang berujung pada konflik. Selain itu, pengaruh media sosial juga sering memicu polarisme dan penyebaran informasi yang tidak akurat, sehingga diperlukan sikap kritis dalam menyikapinya. Lalu, peran mahasiswa juga dapat memperkuat demokrasi, yaitu yang pertama, agen perubahan sosial, yang kedua, kontrol sosial terhadap publik, lalu yang ketiga, penyampaian aspirasi masyarakat dan kebinekaan, lalu yang terakhir, penjaga nilai-nilai demokrasi dan kebinekaan. Melalui pendidikan demokrasi, mahasiswa juga diharapkan mampu berkontribusi secara positif bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Sebagai kesimpulan, pendidikan demokrasi merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, partisipasif, dan beradab. Melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai demokrasi, mahasiswa juga menjadi warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas. Dengan demikian, pendidikan demokrasi bukan hanya kewajiban akademik, tetapi juga kebutuhan dalam kehidupan bernegara.